Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lailatul Nikmah dengan NIM 66612100048. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai UAS Sistem Informasi Manajemen, mengenai konsep dasar sistem dan evaluasi sistem menurut Delon and McLean. Sebelum membahas materi lebih jauh, saya akan membahas apa itu SIAKAT. Apa itu yang dimaksud dengan SIAKAT? SIAKAT merupakan sebuah aplikasi software berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Sehingga keberadaan SIAKAT Untirta ini sangat menguntungkan bagi para penggunanya seperti mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran di kampus. Layanan yang terdapat di SIAKAT sangat banyak sekali. Yang pertama itu ada biodata mahasiswa, yang kedua itu ada informasi mata kuliah yang ditawarkan, yang ketiga itu ada KRS, yang keempat itu ada kartu hasil studi, dan yang kelima itu ada presensi. Lalu selanjutnya itu ada pendaftaran tugas akhir, yudisium, verifikasi yudisium, pengajuan cuti, pengajuan aktif dan keluar selama masa perkuliahan, UKT mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem. Yang pertama itu ada input. Apa sih yang dimaksud dengan input? Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya sendiri itu pada SIAKAT itu, yang pertama itu pada KRS SIAKAT memasukkan data mata kuliah dan jadwal yang dikontrak pada satu semester. Yang kedua itu pada kartu hasil studi atau yang disingkat KHS, SIAKAT memasukkan data berupa nama dan nilai mahasiswa. Lalu yang ketiga pada presensi SIAKAT memasukkan data kode absensi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Lalu yang kedua itu ada proses. Nah, proses itu pada tahap ini data input yang telah dimasukkan sebelumnya kemudian diproses dan dikelola melalui hardware dan software yang digunakan. Nah, contohnya itu proses yang ada pada SIAKAT itu yang pertama pada SIAKAT data input pada KRS berupa jadwal dan mata kuliah yang dipilih mahasiswa diproses di website atau software menggunakan PC atau komputer berupa hardware diproses sampai ke tahap validasi dosen. Lalu yang kedua pada pelayanan KRS, input kemudian diproses menjadi rincian nilai. Yang ketiga pada presensi. Nah, terjadi proses pada web SIAKAT kode yang telah diberikan kemudian diproses lebih lanjut mengenai hadir atau tidaknya mahasiswa tersebut di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada output. Nah, apa sih itu yang dimaksud output? Nah, output itu merupakan hasil dari data yang telah diproses sebelumnya atau disebut juga sebagai keluaran. Nah, adapun contoh dari output. Nah, yang pertama itu pada output KRS dari SIAKAT berupa lembar KRS yang sebelumnya telah diproses dan divalidasi. Jadi itu contoh outputnya itu lembar KRS itu. Lalu yang kedua itu pada output KHS, kartu hasil studi, di mana berupa lembar KHS yang dapat dicetak. Lalu yang ketiga itu pada presensi SIAKAT berupa data keterangan. Outputnya itu berupa data keterangan hadir atau tidaknya mahasiswa yang telah diproses dan tertera di portal SIAKAT. Lalu yang keempat itu ada feedback. Apa sih yang dimaksud dengan feedback? Nah, feedback pada tahapan ini di mana sebagian dari output atau keluaran diumpan balikkan ke bagian input, masukan. Jadi contoh-contohnya feedback pada SIAKAT itu yang pertama, feedback pada KRS SIAKAT, mahasiswa dapat menggunakan lembar KRS yang telah divalidasi dosen dan telah selesai tersebut berupa output. Nah, feedbacknya itu KRS tersebut sebagai bukti untuk mengikuti jadwal perkuliahan yang dikontrak selama 1 semester. Lalu yang kedua itu ada feedback. Pada KHS ini, mahasiswa dapat melihat besaran nilai yang didapat pada SIAKAT dan dapat menggunakan lembar KHS untuk meminta validasi terhadap dosen. Lalu yang ketiga itu ada feedback pada presensi. Nah, mahasiswa itu dapat mengikuti perkuliahan yang sedang berjalan serta itu melalui presensi itu kan hadir atau tidaknya, lalu
pada dosen sendiri dapat memudahkannya dalam mendata mahasiswa yang hadir atau tidak dalam kelasnya. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan evaluasi sistem menurut Delon M. McLean, di mana melakukan evaluasi terhadap sistem itu yang diterapkan dalam suatu perusahaan merupakan sangat penting. Karena melalui evaluasi tersebut kita itu dapat mengetahui, menemukan bagian dari sistem yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dipertahankan. Kita juga dapat mengetahui dampak positif dari sistem tersebut. Nah, menurut Delon M. McLean itu, evaluasi sistem itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sistem quality atau kualitas sistem, di mana menjelaskan bahwa kualitas sistem akan mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Melalui pertanyaan, bagaimanakah kualitas sistem yang dihasilkan? Nah, contohnya itu seperti pada web Syakat Untirta, di mana kualitas sistem yang dihasilkan itu tuh meliputi akurasi, sistem data, kemudahan penggunaan sistem. Nah, contohnya itu kan kualitas sistem Syakat itu kan mudah untuk digunakan, mudah diakses web Syakat tersebut. Lalu apakah kualitas sistem yang dihasilkan itu baik, tidak terjadi gangguan, dan web Syakat Untirta merupakan web yang jarang sekali untuk terkena atau terjadi gangguan. Lalu yang kedua itu ada information quality atau kualitas informasi. Nah, menjelaskan mengenai kualitas karakteristik informasi yang dihasilkan atau output pada suatu sistem. Nah, contohnya itu, apakah informasi yang dihasilkan pada website Syakat Untirta itu jelas, konsisten, dan relevan? Jawabannya iya. Contohnya itu misalnya pada KHS, di mana kualitas informasi yang dihasilkan itu jelas gitu mengenai nilai-nilai mahasiswa. Lalu ada pada KRS, di mana jadwal mata kuliah yang ditawarkan itu informasinya jelas. Lalu yang ketiga itu pada information manipulation atau manipulasi informasi, di mana di sini tuh menjelaskan mengenai apakah informasi pada suatu sistem tersebut tuh dapat direkayasa atau dimanipulasi pada output yang dihasilkan. Nah, contohnya itu pada website Syakat, output nilai yang telah dihasilkan itu tidak dapat direkayasa oleh mahasiswa. Contohnya saja pada dosen filsafat menginput nilai mata kuliah filsafat, namun hasil tersebut tidak dapat dimanipulasi oleh dosen lain kecuali oleh dosen filsafat yang telah menginput nilai tersebut. Itu salah satu contohnya. Lalu yang keempat itu ada user satisfaction atau kepuasan pengguna, di mana menjelaskan kepuasan pengguna mengenai tanggapan dan kesan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh sistem. Nah, contohnya setelah adanya website Syakat Untirta itu, mahasiswa dan dosen merasa puas dengan layanan-layanan yang telah diterima karena memudahkan seperti halnya pada pengisian presensi atau absen, memudahkan dosen untuk mengetahui atau mendata mahasiswa yang hadir atau tidak, dan mahasiswa yang dapat mengisi presensi dan sangat bermanfaat. Lalu yang kelima itu ada individual influence atau pengaruh individu, di mana menjelaskan mengenai sistem itu tuh berpengaruh pada perilaku penerima layanan sistem atau tidak, seperti perilaku mudah atau tidaknya dalam mengakses sistem. Contohnya itu seperti website Syakat Untirta itu mudah untuk diakses sehingga mudah diakses dan tidak ada gangguan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dosen maupun mahasiswa, yaitu mudahnya dalam mengakses. Lalu yang keenam itu ada organizational influence atau pengaruh organisasi, di mana pengaruh organisasi menjelaskan sistem pengaruh organisasi efek informasi pada kinerja informasi, di mana dari sistem tersebut dapat memberikan performance dan kinerja sistem dari kampus. Nah, contohnya itu akreditas kampus, efektivitas pelayanan. Contohnya itu bisa nggak mahasiswa itu mengakses website sistem tersebut itu dengan lebih cepat dan tepat dalam kinerja organisasinya.